Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alrama Bilya Priyono dengan NIM 046 dan pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah saya yaitu mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan materi aspek perilakuan pada audit internal dengan dosen pengampu yang pertama ada Pak Dr. Wirmaya Kaputra, yang kedua ada Ibu Dr. Wira Lestari. Dan lanjut saja kepada materi yang pertama yaitu audit internal. Definisi audit internal, pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen, peraturan pemerintah, dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Pelaku dan tanggung jawab audit internal, yaitu dilakukan oleh internal audit yang bertanggung jawab untuk membantu manajemen melaksanakan tugasnya. Tujuan dari audit internal yang pertama memberikan analisa, penilaian, kedua saran dan komentar mengenai apa yang ia periksa. Kedua, memotivasi pihak yang diaudit. Pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Yang kedua, ada menghormati diri sendiri dan orang lain. Pihak yang diaudit biasanya akan menerima rasa hormat dan respons manajemen melalui penerapan audit yang merupakan bagian dari manajemen yang berpengaruh dalam melakukan perbaikan operasional manajemen. Yang ketiga, hubungan dengan gaya manajemen. Yang pertama, gaya mengarahkan, yaitu berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Yang kedua, gaya melatih. Selain mengarahkan, manajemen juga harus menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Yang ketiga, gaya pendukung, yaitu berarti pemimpin memudahkan dan atau mendukung bawahan dalam penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam membuat keputusan dengan bawahan. Yang keempat, ada gaya mendelegasikan, yaitu berarti pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan pemecahan masalah pada bawahan secara relatif utuh. Yang keempat, ada pengelolaan konflik. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, lingkup seperti terhadap manajemen. Yang kedua, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal. Yang ketiga, tanggung jawab seperti layanan manajemen. Yang keempat, nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Dan ada 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama ada arbitrase, yang kedua mediasi, yang ketiga kompromi, yang keempat langsung. 5. Masalah hubungan. Menurut Bring and White and Witt pada tahun 1982, ada daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik merupakan perilaku langsung dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk sebuah hubungan singkat perusahaan. 1. Variasi umum dalam kemampuan dan sifat dasar individu. Yang kedua ada keberagaman peran yang memengaruhi emosi dan perasaan individu. Yang ketiga, keberagaman persepsi yang juga dipertimbangkan. Yang keempat, memperhatikan ukuran kelompok yang diaudit. Yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. 6. Ada karakteristik umum individu. Dalam mengaudit, auditor harusnya memahami dan mendata mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Hal tersebut karena hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit, beberapa diantaranya yaitu yang pertama, menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Yang ketujuh, kesadaran pada diri sendiri adalah bagaimana individu dapat menyadari diri sendiri seperti pandangan individu lain. Yang keempat, komunikasi secara efektif. Komunikasi ini terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Yang kesembilan, dan terakhir yaitu pelaksanaan audit partisipatif. Telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperilakuan. Elemen keperilakuan tersebut meliputi yang pertama pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai. Yang ketiga, perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Yang kelima, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dan mengkoordinasikan tindakan korektif. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata saya ataupun kesalahan pengejaan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.